Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, doa yang terucap selalu mendoakan kalian semoga dapat dimudahkan dalam segala urusan kalian, baik itu yang ada di darat, di laut, dan di udara. Amin. Namanya Pak Ruslan Effendi ST. Dia adalah seorang pengusaha yang berasal dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Lingkup usahanya meliputi usaha jasa kontraktor, general trading, dan lain sebagainya. Relasi yang dimilikinya cukup luas. Dari informasinya, perusahaan yang ia pimpin merupakan rekanan kerja dari beberapa perusahaan besar swasta yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kahayang, Hulu Utara, Kalimantan Tengah. Selain sibuk berkecimpung di dunia usaha yang ia geluti selama bertahun-tahun, yang juga telah membawa namanya dikenal di kalangan elit Gunung Mas, Pak Ruslan juga merupakan Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia didapuk menjadi orang nomor 1 di dalam organisasi sepak bola nasional itu dikarenakan Pak Ruslan memiliki sikap yang tegas tentang bagaimana menjadi sosok pemimpin yang bisa mengayomi tiap-tiap lini organisasi yang ia pimpin, khususnya sepak bola yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Selain dikenal tegas dan mudah bergaul dengan siapapun, Pak Ruslan juga dikenal memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap beberapa orang anak buahnya atau karyawan-karyawannya. Entah ada berapa jumlah karyawan yang ia miliki untuk menunjang segala bentuk operasional kantornya. Di pertengahan tahun 2019, di sekitar bulan Juni atau Juli, Pak Ruslan mendapatkan pekerjaan untuk memborong pembangunan sebuah mes yang diperuntukkan bagi sebuah perusahaan perkebunan. Nilai pagu yang ia dapat cukuplah besar, sehingga tanpa ragulah ia untuk menjadi kontraktor utamanya dalam pembangunannya. Dalam proses pembangunan itu, Pak Ruslan mempekerjakan beberapa anak buahnya, yang dimana masing-masing dari mereka tentu memiliki tugas masing-masing. Termasuk Pak Ruslan juga mengizinkan anak buahnya untuk mengajak teman yang ia kenal untuk membantu pekerjaannya. 1 Agustus tahun 2019, di malam itu Pak Ruslan berpamit kepada istrinya untuk pergi mengambil pasir di bantaran Sungai Banoi. Kenapa di Sungai Banoi? Sebab tempat itu merupakan surganya para pencari pasir. Selain itu, dengan mengambil pasir di bantaran sungai itu, Pak Ruslan otomatis bisa menekan biaya pembangunan. Di malam itu, Pak Ruslan pergi dengan kedua anak buahnya, namanya Anang Kasim dan Arif Rahman. Singkatnya, setelah bergegas pergi menaiki mobil bak terbuka merek Mitsubishi Triton warna putih, Pak Ruslan dan kedua anak buahnya itu perlahan mulai menghilang di tengah gelap malam di Kayahan, Hulu Utara, Kalimantan Tengah. Namun istri Pak Ruslan yang bernama Ibu Christine yang kala itu sedang mengandung tidak menyadari bahwa pamit sang suami adalah pamitnya yang terakhir kalinya. Sebab dari terakhir kali ia berpamit di tanggal 1 Agustus di malam itu, Pak Ruslan tak pernah kembali lagi. Anang Kasim dan Arif Rahman, dua orang bawahannya yang di malam itu kembali ke mes mengatakan kepada si ibu bahwa mobil Triton putihnya yang tadi mereka bawa mengalami habis kampas kopling. Pak Ruslan yang urus masalah itu. Jadi malam ini ia katakan ia bermalam di bengkel dan gak pulang ke rumahnya. Ibu Christine awalnya percaya akan hal itu, sebab Anang Kasim adalah salah satu orang yang sudah bertahun-tahun lamanya bekerja dengan Pak Ruslan. Namun anggapan itu tiba-tiba rungkat ketika di pagi hari jam 7. Pintu mes terbuka lebar dengan tanpa meninggalkan satupun barang-barang maupun penghuninya. Anang Kasim dan Arif Rahman, mereka pergi entah kemana. Segala kecurigaan atas menghilangnya Pak Ruslan saat itu segera Ibu Christine tujukan kepada dua orang itu yang diduga telah melarikan diri. Singkatnya, laporan yang diterima pihak polisian atas menghilangnya Ketua PSSI Gunung Mas itu segera diterima dan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Persis seperti yang dilakukan bapak-bapak damkar ini ketika mendapatkan laporan untuk membuka borgol tahanan polisi yang macet. Dan singkatnya, setelah bergelut dan berkutat dengan segala bentuk petunjuk, saksi-saksi dan barang bukti, akhirnya petugas gabungan berhasil menemukan posisi Pak Ruslan saat itu berada. Ya, Pak Ruslan Effendi ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, terkubur di timbunan pasir tepat di bantaran Sungai Banoi. Kondisinya saat ditemukan tak berbusana dan terdapat luka di bagian kepalanya. Tentu petugas saat itu langsung menduga Pak Ruslan dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Anang Kasim alias Kasim merupakan seorang pemuda asal kota Waringin Timur, kelahiran Kapuas, tahun 93. Di tahun 2019 usianya 26 tahun,
masih muda, masih memiliki masa depan yang panjang. Itulah salah satu pertimbangan yang membuat Pak Ruslan mengangkatnya sebagai karyawan. 4 tahun ia bekerja dengan Pak Ruslan sebagai tukang bangunan. Nah, seperti yang saya sedikit singgung di awal tadi, di sekira pertengahan tahun 2019, Pak Ruslan mendapatkan pekerjaan membangun kawasan MES di Desa Tumbang Pesangun. Di divisi itu Pak Ruslan mempekerjakan Kasim sebagai tukangnya. Nah, dalam bentuk operasional yang dilakukan oleh Kasim, ia kemudian mengajak serta satu orang temannya yang bernama Arif Rahman, 25 tahun, asal Barabai, Kalimantan Tengah. Seperti yang diakui oleh Kasim sendiri, di bulan Juli 2019, ia mengalami saat-saat di mana ia tak memiliki uang. Juga stok bahan makanan yang biasanya diberikan dan dikirimkan oleh Pak Ruslan juga tak kunjung diberikan. Ia merasa seperti tidak diperhatikan oleh si bosnya. Pada saat itu, di tengah kegundahannya, ia kemudian mengirimkan SMS kepada Pak Ruslan dengan mengatakan, "Kapan mau datang ke proyek, bos? Pasir, semen, sama bahan-bahan makanan udah mulai tipis nih." Selain komplain yang dilayangkan oleh Kasim, Pak Ruslan juga mengkomplain Kasim dengan segala pekerjaan yang telah ia kerjakan. Dalam sebuah sumber dikatakan Pak Ruslan mengatakan bahwa Kasim itu lamban dalam bekerja. Selain lamban, Kasim juga banyak sekali mengeluh. Kasim membutuhkan barang-barang logistik itu, sebab hanya dengan adanya barang-barang itu, ia bisa bekerja. Dan dengan bekerja, ia bisa mendapatkan uangnya. Nah, selama ia nggak bekerja, maka pendapatannya tentu akan berkurang. 10 hari sudah proyek itu nggak berjalan. Yang artinya lebih lanjut, ngebon ke warung adalah jalan ninja yang Kasim pilihkan pada saat itu. Bon-bon dan atau tagihan-tagihan itu lalu ia laporkan kepada si bos. Yang sayangnya Pak Ruslan gak mau membayar dan atau melunasi bon-bon itu. Sebab segala pekerjaan yang ia jalani telah sepakat dengan tanpa adanya kasbon dimanapun itu. Dan lagi pula pada saat itu Pak Ruslan gak lagi pegang uang yang cukup untuk menalangi pekerjaan di proyek tersebut. Dan dari hal itulah yang diduga mengapa Kasim menyimpan amarah yang begitu besar pada si bosnya. Pada hari Selasa 30 Juli tahun 2019, di siang hari yang panas itu, Kasim mendapatkan sebuah notifikasi SMS yang datang dari Pak Ruslan. Dikatakan dalam SMS itu, Pak Ruslan berjanji akan datang pada hari Kamis 1 Agustus 2019. Pak Ruslan juga meminta keseriusan Kasim untuk bekerja lebih giat lagi, sebab jika tidak, Pak Ruslan enggan membawa bahan-bahan material dan memperpanjang kontrak kerjanya. Hari Rabu 31 Juli, setelah menerima SMS itu, Kasim lalu memberitahukan hal itu kepada Arif. Ia mengatakan bahwa besok si bos akan datang membawa material. Dan di saat itulah Kasim mengatakan dan berencana untuk memberikan si bos pelajaran. Ia kesal dengan ucapan Pak Ruslan yang gak mau menanggung segala tagihan atau kasbonnya. Juga ia tersinggung dengan segala ucapan yang telah Pak Ruslan katakan selama konflik yang terjadi. Mendengar hal itu, Arif gak setuju. Jika Kasim melakukan hal itu, Arif gak mau bantu dan ia gak mau terlibat sama sekali. Singkatnya, tibalah hari Kamis 1 Agustus 2019. Jam 6 sore datanglah Pak Ruslan dengan membawa mobil Triton warna putih. Saat itu ia juga membawa bahan makanan, beberapa sak semen, dan ia juga mengajak si istri Ibu Christine dan satu orang kerabatnya yang bernama Ibu Dina. Sesampainya di mes, Pak Ruslan kemudian mengajak Kasim dan Arif untuk pergi ke Sungai Banoy untuk menambang pasir. Dan singkatnya, setelah sampai dan memuat pasir di sana, mereka bertiga kembali ke mes, membongkar pasir bawaan dan segera kembali balik lagi ke Sungai Banoy atau tempat pengambilan pasir tersebut. Dan di saat inilah tragedi itu semuanya bermula. Sesampainya kembali mereka di tempat pengambilan pasir, mereka lalu satu persatu turun dari mobil. Arif kala itu diperintahkan untuk mencari kayu yang akan digunakan sebagai tiang untuk lampu penerangan. Di tengah fokus Arif mencari kayu, tiba-tiba ia mendengar suara yang keras yang disusul dengan sautan kata Allahu Akbar berkali-kali. Ya, itulah kata-kata yang diucapkan Pak Ruslan setelah 2 kali arahan cangkul itu mengenai bagian kepala belakangnya. Saking kerasnya sampai-sampai batang kayu cangkul itu patah menjadi 2 bagian. Kasim yang masih murka kepada bosnya itu tak mau begitu saja melepaskan Pak Ruslan dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan dengan patahan gagang cangkul itu, Kasim kemudian lanjutkan dengan mengarahkan benda itu berkali-kali mengenai tubuh Pak Ruslan. Pak Ruslan lalu tumbang di atas tanah, namun ia masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dengan cara merangkak. Kasim yang melihatnya gak mau membiarkan bosnya itu melarikan diri. Lalu segera ia tindih tubuhnya dan mulai dengan tangan kuatnya ia halau jalur nafas Pak Ruslan.
Lalu kemana Arif? Kemana ia yang tak sependapat dengan Kasim dengan tindakan kejinya itu? Dan disinilah peran Arif. Arif yang melihat Kasim menindih Pak Ruslan, segera saja ia hampiri keduanya. Dan dengan mendorong tubuh Kasim, ia mengatakan, "Sim, udah Sim, cukup Sim, kasihan Bapak." Kasim yang terpisahkan oleh dorongan Arif tak bisa kemudian mengendalikan emosinya. Emosinya kala itu masih meluap-luap, bagaikan gunung Merapi yang mulai meletus. Tak lama setelah terpisahkan, Kasim kemudian berlalu dan mencari sesuatu yang bisa ia arahkan kembali ke tubuh si bos. Saat itu Kasim mendapatkan sebuah balok besar, dan dengan balok itu ia kembali ke tempat di mana bosnya berada, dan kemudian melayangkan benda tumpul itu berkali-kali dan berkali-kali tanpa ampun. Arif hanya bisa diam termangu. Pak Ruslan Effendi kemudian tak lama dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan perginya Pak Ruslan, tubuhnya kemudian diseret mendekati bibir sungai yang lokasinya berjarak beberapa puluh meter dari TKP. Arif yang gak bisa apa-apa terpaksa membantu menggotong tubuh si bapak. Singkatnya, setelah membuka semua pakaian korban, satu liang pasir kemudian digali dan tubuh Pak Ruslan Effendi kemudian dicampakkan ke dalam lubang tersebut. Selesai. Kasim dan Arif segera pergi menggunakan mobil Triton dan berhenti di 500 meter sebelum ia sampai di mes. Sengaja mereka berbuat seperti itu sebab di mes Ibu Christine dan satu orang temannya masih menunggu. Lebih lanjut dikatakan oleh Arif, selama di perjalanan, Kasim juga berencana ingin menghilangkan nyawa Ibu Christine. Namun urung ia lakukan sebab Arif melarangnya. Dan itulah sepak terjang Kasim dan Arif dalam menghilangkan nyawa Ketua PSSI Gunung Mas. Kasus ini mulai tercium baunya oleh polisi ketika laporan itu berhasil diterima. Proses pencarian korban membutuhkan waktu 2 hari, hingga di hari kedua atau tepat di tanggal 3 Agustus. Petugas polisi yang dibantu security akhirnya berhasil menemukan awalnya ceceran noda merah yang mengarah ke sebuah gundukan yang aneh, yang ketika dibuka, di dalamnya bersemayam Pak Ruslan Effendi. Pecah tangis di hari itu. Tidak sulit untuk meringkus dan mengamankan para pelaku dalang dibalik perginya orang nomor 1 dunia sepak bola di Kalimantan Tengah ini. Sebab keduanya melarikan diri dengan membawa mobil Triton milik korban. Mereka diamankan di Lamandau dalam pelarian mereka menuju Pontianak. Keduanya diamankan dan segera ditetapkan menjadi tersangka. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Kuala Kurun, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Anang Kasim dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan Arif Rahman divonis dengan hukuman 9 bulan penjara. Namun ini belum usai. Di tingkat banding, upaya hukum yang dilakukan JPU merubah vonis yang awalnya 15 tahun itu menjadi 17 tahun. Arif Rahman tetap 9 bulan. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini berakhir.